Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyul ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita masuk hadis yang ke-224 dari 1000 hadis hafalan. Temanya fadilah bersabar ketika ditinggal mati anak-anaknya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yamutu li muslimin, tidaklah mati untuk orang Islam salah satu minal walad, 3 dari anaknya. Artinya orang tua punya anak-anak, anak-anaknya diambil oleh Allah duluan. 3 orang, di mana dia sabar mengharapkan pahala. Faya lijan naro, maka dia dijaga sehingga dia tidak masuk neraka. Artinya dia dijamin masuk surga, bersifat langsung. Illa takhillatul qasam, kecuali apabila tertunda karena ada peristiwa pelepasan sumpah. Artinya sudah waktunya masuk, tapi ditunda dulu. Kenapa? Masih diselesaikan pelepasan sumpah. Kalau Abu Abdillah, bagaimana di sebuah ayat disebutkan wa in minkum illa warithuha kana dzalika khatman maqdiyah. Tidak ada seorang pun dari kamu kecuali pasti akan melintas neraka. Sebuah ketetapan yang mesti terlaksana. Rawal Bukhari, meriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ayyuhal ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, di dunia merupakan makanul ibtila. Itu nomor 1. Di dunia merupakan makanul ibtila, tempat dilaksanakannya ujian. Dan itu jadi ketetapan Allah, memang hidup untuk diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup, Allah menciptakan mati untuk manusia mengalami kehidupan kematian itu di dunia.
Di akhirat nggak ada kematian. Di neraka dijamin kekal, artinya neraka dijamin kekal, surga dijamin kekal. Nah, adanya kehidupan kematian itu di dunia. Allah yang menciptakan hidup dan mati, memang Allah hendak menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Yang kedua, bentuk ibtila, ujian yang ada, baik dan buruk. Selagi di dunia, baik buruk itu sebatas ujian. Kalau di akhirat, baik buruk itu balasan. Baik itu di surga, buruk itu di neraka, itu balasan. Baik itu khusus untuk mukmin di surga, jelek itu khusus untuk kafir di neraka. Itu bila di akhirat. Tapi kalau di dunia, mukmin mengalami baik dan buruk, kafir juga mengalami baik dan buruk. Artinya kesenangan dan kesusahan. Mukmin mengalami kesenangan, kesusahan, orang kafir juga mengalami kesenangan, kesusahan. Fungsinya sebagai ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Saya timpakan kepada kalian perkara yang kamu suka dan perkara yang kamu benci. Untuk apa? Untuk uji saja. Sebagai bahan ujian. Untuk pembuktian. Siapa yang diberikan kebaikan, ia jadikan modal ketaatan, nah itu sukses. Siapa yang diberikan keburukan, ia jadikan modal kesabaran, itu sukses. Kalau orang kafir diberikan kebaikan untuk pesta. Semakin bangga, lupa pada Allah Ta'ala. Ketika diberikan keburukan, mereka putus asa. Itu untuk orang kafir, na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau mukmin diberikan kebaikan, modal untuk semakin nambah ketaatan. Diberikan keburukan, modal untuk bersabar. Memang ini diuji, mengingatkan saya punya salah. Dosa sedang digugurkan. Sehingga nanti diharapkan enggak membawa dosa. Kemudian pelajaran nomor 3. Ujian adanya anak masuk kategori ujian yang amat sangat berat. Ujian adanya anak termasuk jenis ujian yang amat sangat berat. Makanya siapa yang bisa melalui dengan benar, fadilahnya luar biasa. Karena besarnya fadilah sesuai dengan beratnya ujian. Maka ujian adanya anak, ujian yang amat sangat berat. Di antara bentuk keberatannya apa? Ya, semisal keberatan seorang ibu. Berkaitan kehamilannya, kelahirannya, pengasuhannya, itu berat. Yang Allah jelaskan, wahnan ala wahnin, kurhan ala kurhin. Lemah di atas lemah. Perkara yang amat berat di atas perkara yang berat. Yang itu taruhannya nyawa. Yang semuanya terlalui semata fadilah dari Allah, kemudian adanya kerjasama dengan suaminya ketika keduanya kompak melewati ujian yang sangat berat. Kemudian mereka menempuhnya dengan penuh kesabaran, nah, maka keduanya mendapatkan fadilah. Bukan sepatah ibunya. Walaupun hadis ini tersampai ketika para perempuan kalangan sahabiyah, mereka minta waktu khusus pada Nabi SAW, "Mbok yo kami diberikan nasihat." Sehingga nanti menyeluruh, makanya mereka dihimbau, ngumpullah di rumah tertentu, waktu tertentu, lalu Nabi mendatangi kepada mereka. Nabi SAW mendatangi mereka. Nah, di antara nasihat yang disampaikan hadis di atas dengan banyak lafaz.
Nggak ada seorang pun dari kalian ketika diuji punya anak-anak jumlahnya 3 belum balik, dimatikannya dia bersabar mengharapkan pahala, maka orang tuanya dia tidak kesentuh neraka. Itu walaupun momennya untuk para ibu, tetapi fungsi fadilahnya nanti untuk keduanya, yaitu ibu bapaknya. Karena itu disebutkan sebagai momen siapa yang menghandle, siapa yang menangani. Kalau duit itu kesan global, yang menangani itu suami. Kalau anak kesan global, itu yang menangani istri. Tapi kedua-duanya nggak bisa dipisahkan tentang harta dan anak-anak. Cuma siapa yang sedang mendapatkan kewenangan penanggung jawab secara spesial. Tapi kesuksesannya atas kerjasama keduanya. Makanya ketika terjadi kematian yang dapat fadilah, otomatis juga kedua-duanya. Lalu bacaan berikutnya, semua itu didapatkan hanya untuk muslim yang dengan peristiwa itu dia memiliki harap dan sabar. Lalu bagaimana agar dia itu bisa mendapatkan harap dan sabar? Untuk mendapatkan kesabaran, caranya adalah pertama, yakin ini takdir. Kalau enggak takdir, enggak mungkin terjadi. Yang kedua, berbaik sangka. Karena semua takdir Allah itu fungsinya untuk kebaikan. Lalu yang ketiga, dia menggali semua peristiwa ini hikmahnya apa. Yang jelas sebagai bahan ujian. Yang keempat, ketika menyadari hikmahnya besar, dia ridho. Oh, ternyata fadilahnya besar. Saya memang seorang hamba, saya diuji supaya tunduk. Bila ada dosa sebagai penggugurnya, mending dosa digugurkan di dunia. Kalau di akhirat berat, akhirnya ridho. Bila sudah ridho nanti bisa sabar. Ya Allah, saya bersabar, mampu mengendalikan emosi. Semuanya mengandung fadilah. Apa yang tidak digugat, maka beri saya ganti yang lebih baik. Karena hikmah anak dimatikan, sebagaimana kisah perjalanan Nabi Musa dan Khidir, di antara kisah itu, anak dimatikan, itu karena bila dibiarkan besar, berpotensi ini kafir, orang tua terbawa, maka dengan dimatikan, sehingga pengaruh jelek dihilangkan, dan diberikan ganti lebih baik. Nah, makanya ridho. Itulah kesabaran, maka mengharapkan pahala. Maka siapa yang punya kondisi demikian, maka fadilahnya sangat besar. Kemudian bacaan berikutnya, apakah anak itu harus 3? Jawabnya, di hadis yang lain disebutkan, ada yang tanya, kalau 2 gimana? Dijawab iya. Selagi kriterianya terpenuhi, ridho dan sabar dan mengharapkan pahala. Yang lain mengatakan, andaikan ada yang tanya, kalau 1 gimana? Maka juga akan dijawab iya. Karena intisarinya bukan jumlah, tapi intisarinya adalah memang sukses menghadapi ujian. Modal kesuksesan adalah sabar dan mengharapkan pahala. Lalu bacaan berikutnya, tanda orang yang mendapatkan fadilah apa? Sehingga dia tertabiri dari neraka. Selain sabar dan mengharapkan pahala, untuk peri kehidupan berikut-berikutnya semakin tampak nyata akan keserasian dia untuk masuk surga. Artinya ketika menyukuri besarnya nikmat,
maka menjadikan perilakunya semakin baik. Karena Nabi SAW ketika mendapatkan fadilah-fadilah kebaikan, maka beliau ketaatannya itu semakin meningkat. Ketika ditanya, kan fadilahnya sudah besar, kenapa engkau sampai seperti itu? Jawabnya, tidakkah pantas saya sebagai hamba yang semakin bersyukur? Maka orang yang mendapatkan fadilah di atas, perilaku berikutnya itu adalah semakin baik, dan semakin baik. Sehingga dia dimudahkan kepada kebaikan, sehingga layak untuk ditabiri dari api neraka. Itu yang berhak untuk mendapatkannya. Kemudian pelajaran berikutnya, kapan waktu masuknya dia ke surga? Jawabnya, andaikan tidak ada proses, maka seketika. Tapi karena ada proses, ya selesaikan prosesnya dulu. Apa prosesnya? Ya prosesnya selesaikan dulu masa di padang mahsyar. Untuk mukmin itu cukup setengah hari, untuk kafir 50.000 tahun. Selesaikan dulu dengan segala proses, istilahnya administrasinya, istilahnya. Lengkapi semuanya. Yang termasuk yang kedua adalah harus melintas di atas jahanam dulu. Maka harapannya orang yang ditinggal mati anak-anaknya sabar, ketika proses melintas itulah dia nanti akan tertabiri dari neraka. Dan melintas itu harus, itu merupakan ketetapan. Bahkan Allah berjanji, menjadi janji Allah yang mesti dilewati. Maka hadis di atas menyebutkan dia akan tertabir dari neraka ketika tertunda. Penundaannya itu hanya sebatas karena Allah hendak melepaskan sumpah. Allah bersumpah, kamu harus melewati neraka. Jadi lewati dulu, tetapi ketika melewatinya maka dia dijamin mendapatkan keamanan. Itu tadi fadilah ketika orang iman mengalami ujian, terpenuhi syarat kesuksesan, termasuk ditinggal mati anak, dia sabar dan mengharapkan pahala dari kalangan kaum muslimin, bentuk syukurnya semakin taat, maka itu semuanya akan diwujudkan. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang kelak sebagai penduduk surganya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.